Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Saputra, calon guru penggerak angkatan 7. Pada video ini, ruang kolaborasi coaching supervisi akademik, di mana saya dan rekan saya melakukan praktik coaching. Saya Arif Saputra sebagai coach dari SMK Negeri 49 Jakarta dan rekan saya Dara Khairunisa sebagai coach dari SDN 5 Kalibaru Pagi. Baik, sebelumnya perkenalkan fasilitator saya Bapak Mahfud Zulkifli SPD MSI dan pengejar praktik saya Ibu Mintauli Banjarnahor. Bagaimana video atau video coaching yang saya lakukan? Silakan menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budara, gimana nih kabarnya Budara? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Pak Arif, sehat? Alhamdulillah sehat Budara. Eh, nih anak-anak gimana nih kabarnya di kelas nih Budara? Alhamdulillah sih sehat-sehat, aman lah. Hmm. Ngomong-ngomong apa nih yang mau diceritakan pada kesempatan kali ini nih? Iya ini Pak, sebenarnya saya pengen cerita-cerita nih sama Pak Arif, Ya, sekalian tahu nanti bisa nemu nih solusi yang terbaik buat salah satu murid saya gitu. Jadi ceritanya satu murid saya di kelas itu ada yang jarang hadir, Pak. Malah persentasenya itu sangat sedikit sekali, jarang sekali hadir ke kelas gitu. Bahkan memang dia memang tidak datang dari rumahnya ke sekolah gitu. Jadi nggak berangkat sekolah. Itu udah sering kali terjadi. Terus apa namanya? eh, prestasi akademiknya pun juga memang kurang sekali gitu Pak. Jadi saya bingung, saya tuh harus seperti apa lagi gitu terhadap dia gitu. jadi anaknya itu udah jarang hadir ke sekolah ya, Bu? Kemampuan Benar Pak. akademiknya juga kurang gitu ya, Bu Dara ya. Iya benar. Tapi kira-kira menurut Bu Dara apa yang kita dapatkan dari diskusi ini, Bu Dara? Iya, saya sih pengennya dapat pencerahan gitu ya, dapat solusi supaya anak tersebut bisa lebih rajin gitu Pak datang ke sekolah. Mendapatkan solusi win to win ya, Bu ya. Nggak Iya ada iya. yang di-ituin ya. Eh, tapi kalau menurut Bu Dara, ciri-ciri anak yang Ibu Dara dambakan itu seperti apa sih Bu Dara gitu? Iya, saya sih pengennya anak tersebut ya, satu anak itu rajin datang ke sekolah, kemudian dia bisa ngikutin pelajaran seperti teman-teman yang lainnya. Kemudian dia juga apa ya, ya patuhlah terhadap guru, terhadap tata tertib di sekolah gitu, sehingga nilai akademiknya pun diharapkan dapat meningkat gitu, Pak. Eh, Setidaknya rajin datang ke sekolah dulu ya Bu Dara, rajin ke Ah, sekolah, iya, mengerjakan satu dulu tugas. datang dulu ke sekolah lah supaya bisa belajar gitu. Heeh. Ya itu dulu ya Bu Dara ya. Tapi Mhm. kalau kira-kira nih kalau kita beri rentan nilai anak yang bersangkutan, anak yang jarang hadir ke sekolah, yang katanya Bu Dara kemampuan akademiknya terbatas, apa namanya tuh masih kurang lah gitu ya Bu Dara ya. Kalau kita beri nilai antara 1 sampai 10, kira-kira anak ini nilainya berapa Bu Dara? Kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain di kelas ya Pak ya, anak itu nilainya menurut saya masih 4 kali Pak. Masih 4. Bahkan bahkan kurang dari 5 kan ya, 4. Kenapa? Karena memang yang pertama, anak itu belum bisa membaca. Di kelas 4 seharusnya sudah lancar membaca, sudah bisa bernalar gitu ya Mm-mm. pemikirannya. Cuman anak itu membaca saja belum bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
dia jarang bersosialisasi dengan teman-temannya. Istilahnya kalau di kelas itu dia diem aja. Nggak ada yang dia lakuin gitu, Pak. Cuman diem, duduk, udah. Mungkin karena Oh, memang dia minder kali ya. Terus yang ketiga itu kalau di rumahnya pun kalau saya dengar ya cerita dari teman-teman yang lainnya, anak tersebut kurang bagus gitu pergaulannya, pernah terlibat dalam tawuran, kemudian apa namanya ya begitulah gaya-gaya anak-anak zaman sekarang yang senangnya main di luar itu Pak. Pernah ketangkap polisi gitu karena tawuran gitu kan, pelajar ikut tawuran, ya udah oh, ketangkap polisi gitu. pernah ditangkap polisi juga ya, udah kompleks banget nih masalahnya nih. Iya komplek. Ya makanya itu saya tuh kayaknya, aduh gimana gitu, gemes gitu sama anak itu sebenarnya. Di satu sisi saya kasihan gitu, masih kelas 4 SD sudah terlibat tawuran gitu kan, anaknya juga pernah nggak naik kelas gitu. Jadi ya pengennya anak itu tuh rajin dulu dah datang ke sekolah, jangan sampai jadi kayak anak jalanan gitu, Pak. Berarti ini jadi cacatan PR besar banget nih buat Budara nih, anaknya udah Iya bener. jarang ke sekolah. Terus apa lagi jarang ke sekolah tadi Bu Dara sampaikan dia pernah ditangkap polisi juga ya. Pernah ditangkap polisi Mhm, juga karena iya, tawuran nih. Tapi mhm. setidaknya kan Bu Dara udah mengenal nih kayaknya anak ini seperti apa gitu kan. Kira-kira penyebabnya dia seperti itu apa ya Bu Dara ya? Penyebabnya ya, mungkin ya, Pak, ya. Yang pertama, dia tuh minder sama teman-temannya. Artinya dari segi kemampuan akademiknya kan juga jauh ya, Pak. Anak Iya. itu belum bisa membaca, sementara teman-teman yang lain sudah bisa membaca. Jadi kalau dia datang ke sekolah pun misal suruh membaca ya memang belum bisa membaca gitu kan. Jadi minder gitu yang pertama. Terus yang kedua, dari segi keluarga juga memang saya pernah kunjungan ke kelasnya ya Pak ya. Iya. Ke rumahnya sorry, ke rumahnya memang dia orang tuanya ngontrak di satu tempat yang memang kondisinya kurang memungkinkan untuk dijadikan tempat tinggal gitu. Jadi satu kamar itu ada satu dua tiga empat lima 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 orang Lima gitu. Jadi orang. Mm-mm. ngontraknya hanya satu kamar diisi sama 5 orang. Jadi kan sempit banget ya kayak kamarnya juga kecil lah gitu. Terus kondisi orang tuanya juga dia anak yatim. Oh, anak Tinggal yatim juga ya sama Budara. ya dia anak yatim, tinggalnya sama ibunya, ada neneknya, ada kakaknya. Itu ibunya profesinya pengamen, Pak. Jadi Oh, ibunya kalau pagi-pagi itu udah pergi untuk ngamen. Nah, kemudian neneknya profesinya pemulung. Jadi pagi-pagi juga udah pergi. Nah, itu anak nggak ada yang ngurusin gitu di rumah. oh gitu ya Budara. Jadi apa namanya itu Budara? Jadi kayaknya pertama faktor anak itu malas ke sekolah juga. Pertama kan minder ya Budara ya, karena belum bisa Hmm, membaca. Yang hmm, kedua ada Budara bilang kayaknya faktor ekonomi ya Budara. Terus iya orang betul. tuanya juga nggak lengkap gitu ya, karena anak yatim. Iya. Nah, tapi dari segi permasalahan anak ini, tapi mungkin Bu Dara telah melakukan upaya-upaya nih untuk menyelesaikan masalah masalah anak tersebut ya Bu Dara. Iya, Kira-kira upaya apa yang telah Ibu Dara lakukan? iya. Saya tuh Pak, udah berbagai cara gitu untuk supaya anak ini datang ke sekolah. Saya udah kunjungan ke rumahnya, saya udah ketemu sama orang tuanya. Pertama, saya nggak ketemu sama anaknya karena ketika saya datangi rumahnya, anaknya lagi main di luar. Ah, ah. Oke. Saya hanya ngobrol sama ibunya, ada kebetulan ada di rumah, saya minta anaknya untuk dianterin setiap hari ke sekolah gitu. Terus ibunya bilang, "Bu, anaknya tuh maunya ditungguin terus." Ya udah Bu, ibu yang berkorban. Tapi kan saya juga harus bekerja. Oke, ibu anterin sampai gerbang sekolah. Nanti sampai gerbang sekolah saya yang apa namanya? Saya yang jemput sampai gerbang sekolah gitu. Itu hanya berlangsung 2 hari, Pak. Hari ketiganya udah nggak masuk lagi. Saya samperin lagi.
ketemu sama anaknya, kondisinya anaknya lagi tidur. Lagi tidur, "Bu, anaknya lagi tidur gimana?" Dibangunin sama neneknya. Waktu itu ibunya nggak ada, udah berangkat, adanya neneknya. Ngambek anaknya nggak mau, keke aja nggak mau sekolah. Ditanyain diem aja. Sampai akhirnya saya datang bersama ibu kepala sekolah. Saya minta Oh, ibu kepala sekolah untuk menjemput anak tersebut supaya mau sekolah. Hari itu anak tersebut mau datang ke sekolah. Tapi hanya berlangsung beberapa hari, habis itu hilang lagi. Gitu. Aduh, udah sampai saya aduh bingung harus bagaimana lagi tuh menghadapi anak seperti itu, gitu, Pak. oh berarti Budara itu ya udah nyamperin juga bersama kepala sekolah, udah nyamperin orang tuanya Mhm, juga. Anaknya tidur ya Budara ya. iya benar, Nah, Pak. nggak ketemu sama anaknya, orang tuanya juga sepertinya agak cuek-cuek aja ya Budara ya. Nah, Mhm. tapi di sini mungkin ada cara lain nggak Budara? Kalau kita ini kan kasusnya agak berat nih. Kira-kira ada cara yang lain Budara lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Kayaknya sih saya sebenarnya bisa ya melakukan pendekatan persuasif mungkin, Pak. Jadi, Pendekatan eee, persuasif. Oh iya. yang selama ini memang sebenarnya udah saya lakukan ketika ngajak dia untuk datang ke sekolah kan sebenarnya memang, "Ayo Nak," dibangunin secara halus, kemudian, "Ayo mandi dulu," sampai seperti itu gitu kan. Pendekatan persuasifnya memang belum saya lakukan secara maksimal, artinya, belum apa ya, belum sering dilakukan gitu, Pak, hanya sesekali aja gitu. Mungkin kalau misalnya itu dilakukan secara apa ya, berkelanjutan gitu, bisa kali ya anak itu masuk ke sekolah gitu. Karena dalam hati kecil saya nggak mau anak itu tuh putus sekolah gitu, Pak. Oh iya, ini cita-cita kita banget nih seorang guru ya Budara ya. Nah, jangan sampai anak tersebut putus sekolah gitu. Jadi paling ya itu pendekatan persuasif dan saya kasih ya motivasi-motivasi lah gitu. Oke, berarti di sini Bu Dara melakukan rencana tujuan selanjutnya, melakukan pendekatan persuasif, bicara hati ke hati dengan anak tersebut ya Bu Dara secara detail lagi nanti. Tapi kira-kira Bu Dara mau melibatkan siapa nantinya untuk berbicara secara persuasif ini? Iya, kemarin waktu itu saya sudah datang sama ibu kepala sekolah. Mungkin Iya, nantinya ya, saya mau datang juga sama guru agama kali ya, Pak, ya? bisa jadi ya, iya. Iya, Heeh. karena kan, guru agama itu kalau pendekatan secara spiritualnya kan lebih kena kayaknya ya, bisa Iya, kasih iya. nasihat Heeh. yang lebih kena buat anaknya gitu. Mungkin iya, mungkin saya bakal datang ke rumahnya dia lagi, tapi membawa guru agama kayaknya gitu, Pak. Oke, Bu Dara. Guru agama ya Bu Dara mungkin ya. Benar benar apa yang Bu Dara katakan. Nanti pendekatan spiritualnya mungkin lebih keren ya Bu Dara ya. Mhm, Anak-anak ini mungkin juga butuh nilai-nilai agama seperti itu Bu Dara. Tapi kira-kira nih Ibu Dara melakukan pendekatan persuasif bekerja sama dengan guru agama. Kira-kira kapan Ibu Dara lakukan nih? minggu depan kayaknya bisa dilaksanakan, Pak. Jadi sebelum ini ya, sebelum puasa gitu, Pak, sebelum Iya, puasa bisa bisa dilaksanakan. Karena nanti dia kan juga harus tahu nih, ketika puasa jadwalnya kan agak sedikit berbeda gitu ya, iya. takutnya dia, kaget juga gitu, datang tahu-tahu jadwalnya agak berbeda gitu dengan hari-hari biasa. Bisa, insya Allah bisa, Pak, dilaksanakan minggu depan lah kira-kira. Minggu depan ya. Saya tunggu nih Mhm. Bu Dara nih, mudah-mudahan tindakan atau apa yang Bu Dara lakukan menjadi amal juga nih sama Bu Dara. Terus saya tunggu Amin. kabar bahagia, kabar gembira dari Bu Dara agar anak ini bisa masuk datang ke sekolah lagi nanti nih. Eh, Amin, saya mau mudah-mudahan ya, Pak. ya, saya mau mendengar cerita Bu Dara lagi nanti terkait dengan ini. Oke. Oke. Pertanyaan terakhir saya Bu Dara karena waktu kita semakin sempit nih. Kayaknya bel mau bunyi ya Bu Dara ya. Nah, Iya benar. oke, kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Dara
Setelah kita diskusi lebih kurang 10 menit, bagaimana perasaan Bu Dara itu sendiri? Saya sih lebih lega ya sekarang rasanya tuh karena, pikiran saya yang selama ini mengganjal itu bisa tersalurkan gitu dengan ngobrol-ngobrol nih sama Pak Arif. Terima kasih loh Pak Arif udah dengerin keluh kesah saya. Terus alhamdulillah juga dapat solusi nih yang super sekali, Nah, karena dapat bimbingan dari Pak Arif nih. Jadi nah ini bukan selama ini saya belum berpikir nih untuk ke sana sama guru agama, belum berpikir, belum terpikir. Tapi setelah tadi ditanya-tanya sama Pak Arif, oh iya ya, saya bisa loh bawa guru agama gitu, minta tolong sama beliau gitu kan, dalam berkolaborasi gitu di sekolah kan, iya, heeh. Terima kasih loh Pak Arif, Iya, senang saya jadi. sama-sama Bu Dara ini karena Bu Dara juga apa kan Bu Dara juga yang mencari solusinya, saya mengiyakan dan mengiyakan aja sebenarnya Bu Dara. Oke Bu Dara, ini karena waktu kita udah mau masuk kelas lagi, kita tutup aja diskusi kita ya Bu Dara. Ya, Saya oke. tunggu kabar gembira dari Bu Dara nantinya terkait dengan anak ini. Oke. Oke. Terima kasih banyak Pak Arif. Sa- Maaf loh saya mengganggu waktunya. Sama-sama Bu Dara. Ya Bu Dara, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.